Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video yang dari bagian pertama saya mengenai pembahasan soal TPS UTBK persiapan UTBK 2020 ya. Nah, jadi di sini adalah video part 2-nya. Jadi kita akan bahas beberapa soal ya yang berkaitan dengan soal TPS. Nah, kita akan coba bahas soal pertama ya. Yaitu soal pertama ini adalah sebuah baris. Jadi barisnya tuh bukan aritmatika, bukan geometri ya, karena kalau di TPS itu biasanya dia ada pola yang unik tersendiri. Jadi di situ ada 12, ada 8, ada 16, ada 12, ada 22, ada 18, ada 30. Ya. Jadi ada baris seperti ini. Dan kita ditanya selanjutnya di sini ya. Ini tuh angka berapa ya? Jadi kan ada baris 12, 8, 16, 12, 22, 18, 30 dan berapa gitu. Nah, mungkin kalau kita ngeliat soal kayak gini, kita langsung berpikir bahwa jarak ini ke sini dulu berapa? 12 ke 8 minus 4. Ini ke sini berapa ya? Kita coba ya. Ini yang terlintas di pikiran pertama kali. Ini ke sini kan jaraknya minus 4 ya. Ini ke sini 8. Ini ke sini minus 4. Ya. Ini ke sini 10. Ini ke sini minus 4. Ini ke sini 12. Maka logikanya jika kita melihat pola ini ya, minus 4, 8. Minus 4, 10. Minus 4, 12. Nah, kalau kita lihat sini kan, di sini ke sini naik 2 ya. Di sini ke sini juga naik 2. Oke. Otomatis setelah ini akan minus 4. Oke. Jadi kalau minus 4 akhirnya 30 kurang 4. Berarti jawaban ini adalah 26. Nah, ini adalah cara pertama ya yang bisa kita pakai. Nah, di sini saya akan coba pakai cara yang beda ya. Kita akan coba ya apakah hasilnya akan sama. Nah, di sini 12, 8, saya tulis ulang dulu. 12, 22, 18, 30 dan yang ditanya. Oke, di sini kita lihat. Kalau saya mengambilnya seperti ini ke sini 4, ini ke sini 6, ini ke sini 8. Oke. Lalu yang ini ke sini 4, yang ini ke sini 6. Otomatis yang ini ke sini yang ditanya masih 8. Ya. Karena polanya 468, 468. Maka kalau di sini 18 ditambah 8 hasilnya pasti 26. Ya, 18 tambah 8 26. Jadi ternyata cara pengerjaan soal nomor pertama ini ada dua cara ya, dan ternyata hasilnya sama, 26. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal kedua ini juga merupakan sebuah baris ya. Merupakan sebuah baris yang diawali dengan X. Jadi X 10, 7, 17, 14, 29, 26, 46, Y. Nah, di sini kita akan coba mengidentifikasi secara langsung ya, misalnya kayak gini ya, kayak yang nomor pertama tadi. Kita lihat ini ke sini minus 3, ini ke sini tambah 10, ini ke sini minus 3, ini ke sini tambah 15, ini ke sini minus 3, ini ke sini 20. Ya. Jadi polanya hampir sama yang tadi ya, sama yang ini nih.
minus 4, 8, minus 4, 10. Ini kalau di sini minus 3, sekian, minus 3, sekian, minus 3, sekian. Dan ini ke sini berapa? 5, ya. Ini ke sini juga 5. Otomatis ini ke sini pasti minus 3. Jadi Y-nya pasti 17. Oke. Maksudnya Y-nya 46 kurang 3 ya, 43 maksudnya. 43. Y-nya 43. Nah, bagaimana dengan ininya? Nah, sekarang kita lihat. Karena ini polanya minus 5 ya, maka dari sini ke sini pasti 5 ya. Nah, kalau dia mundur kan kita kurang, berarti 10 kurang 5, berarti di sini 5. Ya. Artinya ini ke sini akan bedanya 5. Maka 10 kurang 5 berarti X sama dengan 5. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 5 dan 43. Yaitu option D. Oke, sangat mudah bukan? Jadi soal TPS yang sering keluar ya seperti ini ya. Ini biasa di soal-soal awal. Jadi kita harus nyari polanya dulu ya. Setelah dapat pola, kita bisa nyari sampai berapapun ya. Karena kita sudah tahu polanya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, soal nomor selanjutnya ini persamaan ya. Persamaan, bukan baris lagi. Jadi diketahui 4A minus C itu sama dengan 4B ya. 4A minus C itu sama dengan 4B. Oke. Dan di sisi lain kita tahu A minus B itu 3 ya, seperti itu. Maka kita ditanya C-nya berapa ya, seperti itu. Nah, ini karena TPS itu waktunya nggak banyak ya dalam mengerjakan satu soal, kita harus cari cara yang nyambung gitu, yang cepat. Nah, kita lihat kita punya A minus B teman 3. Sedangkan di sini ada 4A, di sini juga ada 4B. Maka agar menjadi bentuk ini, kita harus samain tempatnya. Jadi di sini jadi 4A minus 4B, C-nya kita buang ke sana. Ya, seperti itu. Maka dari itu ini kan bisa kita faktorkan ya. Jadi 4A minus B ya, seperti itu. 4A minus B sama dengan C. Nah, kita tahu A minus B berapa tadi? 3 kan? A minus B 3. Maka dari itu saya taruh sini ya. Ini bisa kita tulis 4 kali 3 sama dengan C. Maka 12 sama dengan C. Jadi jawabannya C-nya itu 12 ya. Tapi kalau teman-teman pakai cara substitusi biasa, misalnya teman-teman ubah dulu ya, A minus B-nya atau bagaimana, ya teman-teman boleh bebas pakai cara apa. Tapi yang saya lihat cara tercepat adalah cara ini ya. Karena kita langsung mensubstitusikan A minus B. Kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Kita cuma tahu A minus B-nya berapa ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di sini saya akan kasih batas dulu. Oke. Nah, di sini diketahui ya, jika 5P per Q itu sama dengan 5 ya. Dan kita diminta untuk mencari Q per 5P minus Q. Nah, itu dalam bentuk persen ya, karena di opsinya persen ya. Oke. Nah, kita cuma tahu ini nih. Diketahui cuma ini. Tapi itu sudah cukup ya untuk mengerjakan soal ini. Kita akan coba kerjakan. Nah, kita lihat. Kalau bentuk seperti ini, pecahan dan sama dengan sebuah angka, ya kita kali silap saja ya. Menjadi 5P sama dengan 5Q. Alhasil kita coret ya ini. Di P sama dengan Q. Didapatlah fakta bahwa P itu sama dengan Q. Maka dari itu, yang bagian sebelah sini kita ubah. Misalnya kita ubah, terserah sih,
mau ubah Q-nya menjadi P atau P-nya menjadi Q ya. Tapi di sini akan saya ubah P-nya menjadi Q. Maka dari itu ini kita lanjutkan bentuknya menjadi seperti ini. Q per 5, P-nya sama dengan Q ya. Jadi kita 5Q minus Q. Oke. Nah, ini kan Q-nya tetap ditulis di atas. Ini menjadi berapa? 4Q ya. Dan kita dapat coret. Oke. Jadi hasilnya ada berapa? 1/4 saja kan? Nah, karena ditanya mau pakai persen, maka 1/4 itu berapa persen? 25%. Ya, seperti itu. Cara tahu 25%-nya gimana? Nah, bagi teman-teman yang belum bisa mengubahnya ke persen ya, ini saya akan coba jabarkan ya. 1/4. Nah, kita tahu bahwa persen itu artinya per 100 ya. Maka dari itu kita akan coba ubah bentuk ini menjadi bawahnya 100. Maka 4 kali berapa aja 100? Kali 25. Maka kalau di bawah kali 25, atas juga harus kali 25. Ya, seperti ini. Menjadi 25 per 100. Per 100 artinya persen. Maka 25% ya, seperti itu ya cara pengubahannya. Tapi kalau teman-teman udah biasa 1/4 ya sesuai pengalaman ya, 1/4 adalah 25% ya, seperti itu. Ini C jawabannya, opsinya C. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini berbicara mengenai eksponensial ya. Nah, di sini saya misalkan ya. Oh ya, di soal ada tulis jika A lebih besar dari 1, A lebih besar dari 1 dan A pangkat B kali A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 4 pangkat 3. Ya, ini sangat mudah untuk dikerjakan bagi teman-teman yang sudah memahami sifat-sifat dalam eksponensial. Nah, sebelumnya saya akan tulis di sini dulu. Ketika kita bertemu dengan bentuk A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka kalau perkalian ini akan menjadi penjumlahan ya. Nah, seperti itu. Kalau ketemu bentuk A pangkat M bagi A pangkat N, kalau pembagian ini akan menjadi pengurangan ya. Dan yang terakhir, ketika kita punya M lalu dipangkatkan dengan N, ini menjadi perkalian seperti itu. Nah, dengan ketiga sifat ini kita bisa mengerjakan soal ini. Nah, kita perhatikan di sini. Ini A pangkat B, A pangkat 4, maka kita pakai sifat yang pertama, di mana pangkatnya ditambah. Alhasil ini menjadi A pangkat B tambah 4 ya, seperti itu. Nah, ketika ini ya sebelah kanan A pangkat sesuatu, pangkat lagi sesuatu. Berarti kita pakai sifat yang ketiga, yaitu pangkatnya dikali. Menjadi A pangkat 4 kali 3. Oke, seperti itu. Maka kita tulis ulang, A pangkat B tambah 4 sama dengan A pangkat 12 ya. Nah, karena ini sama-sama A, kita bisa samakan yang atasnya ya. Ini persamaan eksponensial ya. Kalau bawahnya sama A, berarti di mana atasnya ini pastinya sama dong. Jadi kita bisa turunkan, jadi B tambah 4 sama dengan 12. Maka B sama dengan 8. Jadi karena ditanya B, nilai B sama dengan ya, jadi jawabannya 8 ya. Ini opsinya E. Oke, sangat mudah bukan? Nah, kita akan lanjut. Oke, ini selanjutnya ini ada soal cerita ya. Soal cerita mengenai katup ya. Dua katup jika dibuka sendiri-sendiri, masing-masing secara berturut-turut dapat menguras air dari sebuah tangki dalam 10 menit dan 15 menit. Oke, jadi kita akan tulis dulu yang diketahui ya agar mudah dipahami. Nah, jadi dia ada dua katup. Saya anggap di sini ada katup A sama katup B. Nah, menurut soal, katup A dapat mengisi tangki dalam waktu 10 menit. Berarti dia 10 menit. Ya, seperti itu. Dan katup B 15 menit. Ya. Lalu kita ditanya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menguras air tersebut jika kedua katup dibuka? Jadi ceritanya tuh dua-duanya dibuka gitu loh. Kan kalau ini 10 menit tuh kalau si A doang yang dibuka. Dan 15 menit kalau si B doang yang dibuka. Nah, kita diminta untuk mencari
waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki jika dua-duanya dibuka. Teman-teman jangan berpikir bahwa ini langsung ditambah ya, 10 tambah 15, 25. Jangan gitu. Atau teman-teman cari rata-ratanya, 10 tambah 15, 25 bagi 2, 12,5. Ada di option, tapi bukan itu jawabannya ya. Jadi, kita lihat dulu ya. Ininya pengubahannya. Nah, teman-teman. Jadi ketika kalian bertemu dengan bentuk seperti ini, soal seperti ini, dimana dua-duanya bekerja ya, ceritanya dua-duanya bekerja, ini sangat mudah. Kita tinggal seperkan waktu ini, kita 1 per. Jadi 1 per 10 ya, ditambah 1 per 15 ya, seperti itu. Maka ini kita jumlahkan seperti biasa ya, pecahan bawahnya menjadi, ini yang terdekat 30 ya, 30 bagi 10 3, 30 bagi ini, bagi 15, 2. Jadi seperti ini ya. Jadi jawabannya atasnya 5, bawahnya 30. Nah, setelah kita mendapatkan 5 per 30, untuk mendapatkan hasilnya kita balik bentuknya ya. Jangan lupa ini dibalik. Oke, dibalik. Jadi hasil akhirnya adalah 30 per 5. Yaitu hasilnya adalah 6 menit. Jadi ketika kedua katup ini dibuka, hasil waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki adalah 6 menit, yaitu option C. Oke. Jadi sangat mudah ya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, teman-teman nggak bingung lagi, teman-teman langsung seperkan waktu masing-masing benda. Misalnya ada 3 benda atau 4 benda ya, tinggal 1 per sekian, tambah 1 per sekian, tambah 1 per sekian, dan hasilnya dibalik lalu selesai gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal logika. Ya, kita diminta untuk bermain logika di sini. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Oke, saya akan kerjain di sebelah sini ya. Nah, kita lihat ya. Jika ABC sama dengan 6 ya, ABC sama dengan 6. ABC di sini maksudnya A kali B kali C ya. A dikali B dikali C itu sama dengan 6. Dan kata dia A, B, dan C itu bilangan bulat positif ya. Anggota bilangan bulat positif, seperti itu ya. Dia anggota bilangan bulat positif dan berbeda. Ingat kata kuncinya sini, berbeda. Oke. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke. Sebelum kita lanjut ke lihat 1 2 3 4-nya, kita telaah dulu. 3 angka jika dikali hasilnya 6. Tapi mereka harus beda-beda. Oke, tapi kita jabarin dulu ya. Misalnya 6 nih. Angka 6. 6 itu berapa kali berapa? Bisa 3 kali 2 ya. Bisa juga 6 kali 1. Tapi ini baru 2 angka, sedangkan dia mau 3 angka. Ya, kita harus tambahin 1 aja. Ini juga tambahin 1. Kan gak merubah hasil kan? Karena kali 1. Jadi, kemungkinan pertama yaitu 3 kali 2 kali 1. Kemungkinan kedua 6 kali 1 kali 1. Kita lihat lagi. Di sini berbeda. Sedangkan yang kemungkinan kedua ini 1 dan 1 sama, nggak boleh. Jadi ini udah nggak mungkin dipakai. Jadi yang benar adalah ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ya, saya tuliskan di sini A, B, C itu anggota dari 3, 2, 1. Ini urutannya bebas lah ya. Tapi kita belum tahu A-nya 3 atau A-nya 2 atau A-nya 1 atau gimana. Tapi itu kita akan lihat setelahnya ya. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita lihat lagi option pernyataan nomor 1 ya. Dinyatakan bahwa A tambah B ditambah C itu lebih kecil dari 7. Nah, kita buktikan benar apa enggak. Nah, karena kita tahu A, B, C nya 3, 2, 1 ya.
Maka anggap kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 2. Nah ini berapa? 3 tambah 1 4 tambah 2 6. Dan dia lebih kecil dari 7. Berarti pernyataan 1 ini benar. Oke. Lanjut. Kita lihat lagi. Kata dia yang kedua ini 1 ya. Yang kedua, A tambah B tambah C itu sama dengan 6. Dan benar. Kita udah buktiin di atas tadi ya. Benar 6. Berarti pernyataan 2 ini juga benar. Oke. Nah, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Kata dia A kali B minus C itu lebih kecil dari 10. Nah, pasti teman-teman bingung. Lah, kita tahu dari mana A B-nya berapa, C-nya berapa? Nah, karena kita nggak tahu, kita pakai semua kemungkinannya. Nah, karena kita mau membuktikan ini apakah benar apa enggak, dia lebih kecil dari 10, maka kita ambil angka AB-nya yang terbesar. Kenapa yang terbesar? Agar dia mendekati 10. C-nya harus yang paling kecil. Kenapa? Agar gak makin kecil. Karena kalau C-nya makin besar, maka pengurangannya besar. Hasilnya akan kecil. Sedangkan kita mau membuktikan bahwa dia lebih kecil dari 10, maka kita akan bela-belain dia sedekat mungkin dengan 10. Maka karena kita punya 3, 2, 1 ya, jadi saya akan pilih 3 kali 2 kurang 1. Berapa 3 kali 2 kurang 1? 5. Dan dia masih kecil dari 10. Padahal ini udah kemungkinan terbesar. Misalnya kalau saya pilih 1 kali 2 kurang 3, ini kan jadi minus 1. Ini udah pasti kurang dari 10. Ya. Jadi alasan saya pakai 3 kali 2 kurang 1 karena ini. Oke. Karena apa? Kita bela-belain sedekat mungkin ke 10. Dan ternyata masih lebih kecil dari 10. Maka pernyataan 3 ini benar juga. Nah, bagaimana dengan pernyataan 4? Kita lihat pernyataan 4 apa kata dia? A, B, C, genap kata dia. Oke. Nah, kita tahu A, B, C itu 3, 2, 1. 1 ini bukan genap, 3 juga bukan genap. Berarti A, B, C, genap ini sah. Oke. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti option yang kita pilih adalah option A ya. 1, 2, 3 saja yang benar. Oke. Sangat mudah ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini mengenai sama ya, logika, bermain logika. Nah, saya akan coba kerjakan di bawah sini. Nah, di situ diketahui Didi dan Ambar mau mendaftar sebagai peserta asuransi. Nah, dengan premi sama. Jadi kata kunci di sini preminya sama. Jadi premi Dedi sama dengan premi Ambar. Ya, ini kata kuncinya. Kita simpan dulu. Jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 3 juta dipotong 5%. Nah, untuk bayar premi, gaji Dedi 3 juta dipotong 5%. Maka kita lihat berapa yang dibayar sama si Dedi ya. Karena gajinya dipotong 5%, maka kita tinggal cari aja 5 per 100 dikali gajinya 3 juta. Nah, di sini kita bisa coret ya. Alhasil 5 kali 3 15. Nolnya ada 4 ya. Ternyata preminya itu 150.000. Ya, karena dia dipotong 5% ya. Jadi maksudnya gaji Dedi itu 3 juta. Tapi dia cuma dapat gajinya tuh 2.850.000. Kenapa? Karena 150-nya buat bayar premi, gitu maksudnya ya. Nah, setelah kita tahu bahwa premi Dedi 150, otomatis karena premi Dedi sama dengan premi Ambar juga 150. Jadi ini kita bisa tulis mereka ini preminya 150.000. Nah, sekarang kita lihat di tabel itu P dan Q.
Nah, kita lihat P. P itu apa? Besarnya gaji Ambar jika untuk membayar premi gaji Ambar dipotong 3%. Nah, kayak gitu ya. Untuk bayar premi gaji Ambar dipotong 3%. Berarti kita nggak tahu gaji Ambar berapa kan? Nah, karena kita tidak tahu, kita cari tahu berapa gaji Ambar itu. Oke, saya akan coba di sini. Nah, kita lihat ya. Sama halnya, di situ kata dia 3% ya. Berarti 3/100 dikali gaji Ambar. Saya anggap X ya. Jadi 3/100 X, gaji Ambar si X, itu sama dengan berapa? Sama dengan premi. Ya, sampai sini paham ya. Nah, setelah itu di sini saya bisa coret ya. 3 sampai 15 5, maka kita kali silang 5 juta. Oh, ternyata gajinya si Ambar itu 5 juta. Berarti 5 juta ini karena di tabel P itu besarnya gaji Ambar, berarti ini P. Dan kita tahu di Q itu berapa? 4 juta. Berarti hubungan antara P dan Q, di mana P 5 juta dan Q 4 juta, adalah P lebih besar dari Q. Kenapa? Karena P-nya 5 juta, Q-nya 4 juta. Ya. Jadi option yang akan kita pilih adalah option B. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman, saya akan membahas sampai sini saja. Jadi, untuk soal TPS ini memang agak sedikit logikanya harus dimainin ya, nalarnya harus dimainin. Karena ada beberapa soal tuh yang nggak terpaku rumus gitu loh. Jadi kita harus pikir sendiri caranya, bagaimana cara mendapat hasil. Nah, mungkin untuk soal yang terakhir tadi, ada kemungkinan misalnya soal tersebut tidak bisa dikerjakan. Nah, kalau tidak bisa dikerjakan, kita pilih option E, yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 4 pilihan di atas. Nah, jadi untuk video-video saya ke depannya, mungkin untuk part 3, part 4 dan selanjutnya, saya akan coba bahas soal-soal yang gak bisa dijawab ya, soal-soal yang gak bisa dijawab. Jadi kita akan pilih option E gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu agar teman-teman gak ketinggalan video-video saya, part-part saya selanjutnya mengenai soal TPS ini ya. Oke, sampai jumpa.